Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Rahmadani dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk mengerjakan suatu tugas dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Nah, untuk masuk menuju tugas saya harus menjelaskan dulu tentang pengolahan citra digital seperti itu kan. Jadi pengolahan citra digital itu kita harus tahu dulu nih definisinya. Definisi dari kata citra dan digital. Kalau kata pengolahan pasti kita sudah tahu gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kata citra itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat, sesuatu hal yang bisa kita nikmati menggunakan indera penglihatan gitu kan. Atau sesuatu hal, misalnya nih, wih gambar itu bagus ya, wah video itu bagus ya, kayak misalnya. Atau misal hal-hal yang sesuatu yang mempresentasikan menggunakan penglihatan gitu kan, baik tulisan, gambar ataupun apapun itu. Lalu adapun digital. Nah, kita tahu bahwa hal-hal yang berbau digital itu pasti kita bisa bisanya membayangkan layar HP atau laptop, TV, ataupun misalnya layar di LCD di pinggir jalan gitu kan, Videotron. Nah, itu adalah sesuatu hal yang digital. Jadi, secara kesimpulan bahwa pengelolaan citra digital itu adalah kita mengelola suatu hal yang visual di dalam ranah digital, supaya ketika waktu kita mengelola, entah itu kayak bisa misalnya ngedit misalnya, nah itu kan mengelola. Atau mungkin bahkan kita mengenerate gambar. Sekarang kan di era AI sekarang itu kan penuh dengan generating ataupun editing menggunakan berbasis kecerdasan buatan ataupun AI seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini pengolahan citra digital itu kita diberi suatu buku modul. Saya akan menampilkannya. Saya upload di sini. Nah, oke. Jadi selain buku yang menemani kita ada namanya IDE. IDE itu Integrated Development, E-nya saya lupa. Tapi yang jelas IDE itu biasanya kita fungsikan sebagai alat membantu untuk menampilkan suatu file, misalnya PDF atau berbasis teks ataupun gambar seperti itu. Ataupun kita bisa menggunakan IDE itu untuk noting, menulis sesuatu ataupun coding seperti itu kan. Nah, jadi buku pengolahan citra digital itu digarap oleh dosen saya, dosen Sugianto Sulistiono. Beliau adalah dosen fisika Universitas Airlangga, yang mana fokus beliau adalah fisika komputasi seperti itu. Jadi pada kesempatan video ini saya akan fokus pada bab 1, yaitu pengantar pengolahan citra digital. Kita lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adalah pengolahan citra digital itu adalah cabang ilmu mempelajari bagaimana suatu citra diproses, dianalisis, dan dimanipulasi, ya kan, seperti editing, generate, atau kalau di sini ada kata dianalisis juga ya. Kita bisa melihat bahwa kalau kita menaruh gambar di AI itu kan AI perlu mengenali dulu nih pola-pola gambar seperti itu kan. Nah, bagaimana sih AI itu memahami gambar yang kita kirim gitu kan. Nah, di sini ada yang presentasikan menggunakan 2 dimensi. Sebenarnya citra digital itu bisa saja berkembang tergantung nanti matriks. Kalau di sini menggunakan matriks ya. Oke, nah kita bisa lihat. Nah, cara kerjanya mesin mengenali suatu gambar itu bagaimana? Di sini ada yang namanya pixel atau dot-dot seperti ini ya, yang mana setiap elemen itu punya nilai matematis. Bahkan kalau bisa kita lihat di sini ada angka 25 ini. Nah, itu adalah ibarat kalau kita
di gambar apa ya namanya, kita editing video atau editing di gambar itu kan biasanya memerlukan kombinasi warna RGB ya, red terus green and blue kan, merah, biru dan hijau. Nah ketika dikombinasikan ketiga warna itu akan menghasilkan suatu warna yang baru, misalnya bisa berupa kuning yang ada di dalam bunga ini, ataupun warna lainnya seperti itu, bisa berupa putih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerjanya secara matematis gitu kan. Di sini ada namanya komponen-komponen citra kontinu ya di sini. Nah, di sini adalah ibaratnya ada posisi antara iluminasi atau pencahayaan ya, dan juga reflektansi. Di sini ada posisi iluminasi dan posisi di reflektans. Persamaan ini menyatakan bahwa intensitas terlihat oleh mata atau sensor, ya kan? Permukaan objek memantulkan cahaya tersebut. Oke. Adapun juga citra diskrit. Nah, citra diskrit ini bisa berupa apa ya, ibaratnya terpotong-potong seperti itu ya. Jadi di sini adapun proses digitalisasi citra, yang mana ada sampling dan kuantisasi. Sampling itu adalah kita mengambil ibarat ada suatu gambar, kita ambil sampel gitu kan dari satu gambar, misalnya sini gitu kan, terus jadi suatu sampel. Ataupun kuantisasi, yang mana ini kita bisa baca nilai piksel terkuantisasi pada barisan M dalam kolom N, L adalah jumlah level intensitas yang tersedia, seperti itu. Nah, kita bisa lihat kalau kontinu itu mulus gitu kan, kalau tersampling kita ngambil bagian-bagian terkotak-kotak gitu kan. Lalu adapun kuantisasi, kita bisa melihat potongan-potongan itu menjadi suatu pola seperti itu ya. Nah, hingga bagaimana sih mengenerate atau cara kerjanya dalam suatu kode, di sini sudah ada di dalam buku yang mana kita akan praktekkan pada video ini. Jadi kita memiliki tugas yaitu mengerjakan latihan pemahaman konsep lalu latihan coding seperti itu. Adapun di latihan pemahaman konsep kita biasanya menulis berupa esai ataupun menghasilkan output berupa laporan seperti itu. Nah, kembali ke IDE. Jadi di IDE ini kita memiliki beberapa fitur ya. Kita bisa membuat file ataupun folder. Apa bedanya file dengan folder? Nah, file itu adalah kayak satuan ya. Satuan adalah ibaratnya kalau kita kertas gitu ya. Jadi kan kertas itu kan satuan kan, sama ibaratnya itu buku dengan kertas. Kalau kertas itu file, sedangkan folder itu satu buku gitu kan, tumpukan dari beberapa kertas. Tapi bisa jadi folder itu kosong, kan bisa jadi kan ibarat buku itu kan masih kosong seperti itu. Nah, kita akan membuat 3 segmen yaitu kalau biasanya saya membuat suatu laporan itu ada yang namanya laporan. Adapun kode kita membuat di sini, membuat baru kode. Maaf. Kode. Terus adapun panduan. Jadi dalam 3 segmen ini pastinya kita bisa membaca langsung bahwa fungsi dari kode itu adalah isinya file-file kode, lalu laporan adalah laporannya akan tempat saya menulis laporan, lalu adapun panduan. Nah, panduan ini apa sih? Biasanya kalau kita mengerjakan menggunakan AI atau kecerdasan buatan itu
kita pastinya membutuhkan seni untuk berbicara atau berdialog dengan mesin seperti itu kan. Nah, biasanya supaya untuk membuat lebih intuitif kepada kecerdasan buatan, saya biasanya menggunakan panduan. Oke. Jadi di panduan ini biasanya bisa saja kita memberikan suatu tugas. Misalnya kita nulis ini. Nah, kita tulis latihan.md. Kenapa saya menggunakan format MD? Karena saya merasa mudah untuk ditulis daripada TXT. Adapun soal coding, .md. Oke. Sekarang lalu apa? Nah, kita akan mengerjakan kedua soal ini. Pertama, jelaskan perbedaan antara citra kontinu dan citra digital. Oke, kita sudah tahu sebelumnya bahwa kita mengambil citra kontinu ada di sini di buku, tapi kita nggak akan menulis, kita pasti akan wasting, apa itu bukan wasting time ya istilahnya, kayak apa ya, kita akan menggunakan AI untuk membantu kita menulis. Supaya apa? Ya, waktu. Tentunya kita harusnya memahami secara konseptual terhadap materi-materi yang sedang kita kerjakan seperti itu. Tapi kita perlu mengerjakan tugas. Jadi di sini kita ditemani namanya AI Gemini. Sebenarnya ada banyak model ya. Ada Claude, ada Gemini, tapi di kelas saya diberitakan bahwa kita menggunakan model Gemini. Oke, cara menggunakan AI agent, kalau teman-teman penasaran, kita bisa drag and drop. Nah, kita bisa memulai dari menuliskan atau merapikan soal ya, merapikan tulisan soal ya. Tolong rapikan penulisan soal. Oke, kita melihat bahwa AI akan bekerja. Oke. Dia sudah memperbaiki penulisan antara latihan dan soal coding. Oke. Saya rasa sudah tepat dengan penulisan yang seharusnya ya. Ini hanya perlu merapikan saja seperti itu. Nah, caranya untuk membaca lebih mudah, kita bisa Ctrl Shift V. Nah, atau mungkin kita bisa, nah, untuk preview. Oke, supaya mudah dibaca ya. Oke, sekarang kita masuk ke panduan berikutnya, yaitu panduan untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Pengerjaan .md. Jadi pada penugasan pengolahan citra digital saya diminta untuk membuat suatu laporan dan output berupa kode. Nah, dalam pembuatan laporan kita pastinya dalam kampus itu disuruh membuat format ya, format laporan ya. Jadi saya ingin mengerjakan latihan soal.md dan latihan.md.
yang mana hasilnya berupa kode Python. Ini bisa menggunakan kode Python versi apapun ya. Lalu setelah mengerjakan kode saya ingin mengerjakan latihan soal pada soal coding dan yang mana hasilnya kode Python. Dan berupa kode dan PDF laporan berupa latex yang ada di folder laporan, ada di folder kode. Buatkan roadmap pengerjaan dari ini. Kenapa saya selalu menyertakan roadmap? Karena kita harus paham apa yang dikerjakan oleh agent atau AI itu sepemikiran dengan kita. Mari kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ada soal 1, soal 2 gitu kan, ada soal kode gitu kan. Adapun laporan berupa latex. Oh iya, untuk mengerjakan lebih lanjut ada gap yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa saya kenapa memilih latex untuk menulis laporan, karena pertama saya menggunakan OS Linux, dan di Linux itu tidak ada yang namanya Microsoft Word seperti itu, ataupun saya kurang nyaman dengan itu ya. Itu saya pribadi ya. Tapi kalau menggunakan Libre atau itu boleh sebenarnya, tapi saya lebih suka menggunakan latex karena untuk menulis persamaan atau menulis grafik itu sangat dibantu oleh latex. Apalagi kita di era AI ini, kita menulis persamaan atau menulis bookmarking atau menulis halaman itu mudah menggunakan latex. Sedangkan kalau di Word atau di Google Docs itu saya kurang nyaman seperti itu. Jadi itu disclaimer aja sih kenapa saya menggunakan latex. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan latex, caranya adalah kita bisa di Visual Studio Code itu ada yang namanya file text gitu ya. Nah, text workshop ini bisa diinstal ya teman-teman, latex workshop. Lalu setelah kita menginstal ekstensi ini, kita bisa meminta AI untuk pengerjaannya gitu kan. Tapi kalau untuk pengguna Windows itu bisa saja sih menggunakan latex workshop. Nanti ada beberapa aplikasi-aplikasi tambahan yang akan dipandu oleh ekstensi ini. Nanti bisa baca-baca sendiri ketentuannya bagaimana seperti itu. Oke, saya rasa sudah jelas kenapa saya menggunakan latex gitu ya. Ini di save. Oke. Jadi di sini kita akan mendapatkan ide dari AI, yaitu ada soal 1, ada soal 2 gitu kan.
Lalu ada pun laporan latex grafik, ada main teks gitu kan, ada panduan, oke gitu. Untuk roadmapnya kita harus pahami dulu apa yang akan dikerjakan oleh mesin. Yang pertama ada soal coding ya, coding 1, dan memang benar di sini ada 2 soal coding. 2 soal coding yaitu disuruh menampilkan 3 kanal RGB secara terpisah dalam satu figur. Lalu ada pun convert to binary seperti itu. Kita lihat lagi. Oke, sudah benar ya. Lalu ada pun pembahasan soal teori di latihan. Oke, benar di sini ada 4 soal. Lalu ada pun penyusunan laporan latex. Mari kita lihat bahwa kita disuruh membuat struktur dasar main latex. Nah, kita harus lebih detail, kita harus terperinci lagi. Kita ingin laporannya itu seperti apa. Nah, saya ingin membuat dengan format laporan. Coba buatkan definisinya apa saja gitu. Nah, dari sini ada pendahuluan, latar belakang pembacaan. Oke. Apakah sudah menjawab semuanya? Penghitungan ini, ini soal-soalnya. Oke. Jadi di sini ada bab, kita fokus di bab 2 ya. Di bab 2 itu kita di sini mengerjakan soal-soal yang berupa teori atau pemahaman konsep. Adapun di bab 3 ini adalah implementasi program seperti itu. Dan di sini sangat mudah dipahami ya. Oke. Jadi bab 2 itu berisikan penyelesaian dari dan bab 3 adalah penyelesaian dari soal coding. Apakah benar dan Oke, sekarang kita sudah membuat dunianya. Kita langsung saja mengerjakan tugas dari. Oke, kita langsung kerjakan. Oke, kita sambil menunggu, kita sambil membaca isi dari buku ya. Jadi pada isi ini kita memiliki ada pengolahan citra digital, lalu ada analisis pengolahan citra, lalu filtering citra, lalu deteksi tepi, edge detection, lalu ada pun segmentasi citra digital, ekstraksi fitur citra, prinsip dasar. Ada ini lebih fundamental lagi ya. Di sini ada beberapa proyek untuk tugas tengah semester ya. Lalu nanti ada template meshing, lalu perambatan, aplikasi holografi, hingga nanti di sini ada tugas juga untuk tugas akhir seperti itu. Oke.
udah sampai ke tahap 3. Oke, artinya sudah selesai. Mari kita cek di PDF saya. Oke. Di sini ada daftar isi, ada pembahasan teori, ada implementasi, ada kesimpulan dan saran seperti itu. Di sini kita sudah mendapatkan semua pokok-pokok dari soal-soal. Ada citra kontinu, ada perhitungan ukuran citra digital. Ini ada contoh perhitungannya. Adapun tugas-tugas yang dikerjakan lainnya seperti itu. Kita bisa melihat di sini ada citra kontinu itu. Nah, ini citra kontinu. Lalu citra digital seperti apa? Nah. Lalu ini ada perhitungan total pixel bit yang dibutuhkan untuk dalam 1 bit gitu kan. Jadi ada namanya bit. Bit itu adalah wadah ya, wadah untuk memindah tempatnya para data gitu kan. Nah, adapun megabyte gitu kan. Oke. Di sini juga ada kode-kode. Adapun gambar yang diminta oleh tugas tadi. Nah, adapun di sini ada pustaka, kita dibantu untuk mencari pustakanya juga. Oke. Sekian video saya tutup. Sampai jumpa di tugas saya berikutnya.